Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Saya Jumadi Mapangandro, wartawan Tribun Manado, dan saat ini saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut, Dr. Keri Monangin. Ya, Selamat benar. pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Gimana Selamat kabar Pak pagi, Kadis? Pemirsa. Baik-baik, salam sehat Iya. untuk kita semua. Tribuners, saya dan Pak Kadis ini berada di rumah pribadi Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, Dr. Eli Engelbert Lasut. Ya, Pak Kadis, pemirsa ini mau tahu bagaimana saat ini status COVID di Kabupaten Kepulauan Talaut. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Sekarang ini situasi COVID di Kabupaten Kepulauan Talaut, Ya. kita masih tetap berada pada zona kuning, Ya. tapi zero kasus. Sekarang ini Zero tidak ada kasus, Pak, ya? kasus yang Ya. positif, yang baik yang dirawat maupun yang diisolasi. Nah, Itu sejak berapa hari atau berapa pekan yang lalu? sejak bulan November. Ya, sejak bulan November. Kemudian status PPKM kita adalah Iya. PPKM level 1. Oh, syukurlah. PPKM level 1. Nah, kemudian dalam pencegahan dan penanganan COVID di Kabupaten Kepulauan Talaut, Ya. terutama untuk mengantisipasi Nataru, Ya. memang kita satuan tugas tentunya di bawah kendali Pak Bupati. Iya. Kita melakukan beberapa upaya dalam rangka pencegahan COVID-19, terutama mengantisipasi arus masuk keluar orang yang datang. mudik Oh, iya. untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, terutama masyarakat Talaut yang berada di luar daerah, baik mereka yang bersekolah, berkuliah maupun yang bekerja di luar daerah. Ada budaya Talaut yang memang masyarakat Talaut setiap Natal dan Tahun Baru berbondong-bondong atau rame-rame pulang kampung. Iya, iya. Ini kan kita harus mengantisipasi Betul. karena situasi COVID di Indonesia belum bisa dijamin dan belum bisa dikatakan sudah aman. Iya, iya. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita satuan tugas, sekali lagi di bawah kendali Pak Bupati, kita melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang kita lakukan adalah melakukan screening di pintu-pintu masuk, baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Yang paling banyak adalah pelabuhan laut. Ada 3 pelabuhan utama yang tempat masuk kapal dari Manado maupun dari Bitung, yaitu Pelabuhan Lirung, Melongwane, dan Pelabuhan Beo. Nah, upaya yang kita lakukan adalah semua penumpang maupun semua orang-orang yang masuk dan keluar itu yang turun di pelabuhan itu kita lakukan screening. Screening kita lakukan selain pemeriksaan suhu, kemudian kita melakukan screening juga ataupun mewajibkan untuk menunjukkan kartu vaksinasi. Kartu vaksinasi. Kalau yang datang tidak bisa menunjukkan apa yang dilakukan? Kalau orang yang masuk, yang datang itu tidak bisa menunjukkan atau belum divaksinasi, kita sudah menyiapkan tim vaksinasi di masing-masing pelabuhan dan kita Vaksin di langsung tempat. melakukan screening dan memberikan vaksinasi pada orang tersebut, termasuk kartu vaksinasi yang kita terbitkan. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan. Ketika juga kita lakukan screening dan ada misalnya yang dicurigai atau boleh dikatakan suspek, misalnya dia agak demam, kita bisa melakukan rapid antigen. Nah, ketika rapid antigen itu dia positif, ya tentunya kita upaya-upaya kalau dia gejala ringan kita melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri yang kita lakukan yaitu kita mengevakuasi ke alamat yang dia tuju dengan berkoordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Nah, atau satgas setempat Pak ya? Iya, setempat sesuai dengan domisili. Karena kan isolasi namanya isolasi mandiri. Nah, pemerintah desa, satuan tugas yang ada sampai di tingkat desa yang memang sudah terbentuk lama, itu mereka punya kewajiban untuk memonitor
pelaksanaan isolasi dari orang yang ketika didapat atau dilaksanakan rapid dia positif. Sejauh ini sudah berapa persentase vaksinasi di Kepulauan Talaut, Pak Kadis? Kita terus berupaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi sesuai dengan target pemerintah. Iya. Target pemerintah kan sampai dengan di Desember Iya. itu vaksinasi pertama adalah sesuai dengan rekomendasi WHO itu 70%. Dan Talaut? vaksinasi kedua 60%. Nah, kita di Kabupaten Kepulauan Talaut sampai dengan terakhir 31 Desember itu 70,9%. 70,9% untuk vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua itu 46,3%. Ya, memang ada gap, masih ada gap antara vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Itu yang kita sementara cari, kita upayakan supaya gap ini bisa kecil karena secara epidemiologi akan itu dia rekomendasi WHO juga harus di Gapnya 20%. Iya, kita berusaha jangan lewat dari 20%. Apa yang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Talaut, Pak, untuk gap antara vaksinasi pertama dan kedua itu tidak lebih dari 20% dan segera bisa menyusul 70%? Ya, memang hal-hal yang mempengaruhi itu ada beberapa faktor. Iya, Pak. Faktor pertama adalah dalam pelaporan ini kan selain laporan manual, hasil manual itu kan ada laporan aplikasi Piker. Iya. Nah, kita di Kabupaten Kepulauan Talaut ada beberapa wilayah, beberapa puskesmas yang sudah melaksanakan vaksinasi di lapangan tapi kesulitan dalam menginput di aplikasi itu. Karena jaringan internetnya ini. Sehingga jaringan internet yang sangat menentukan. Itu maksud kendala yang sampai sekarang kita hadapi. Bukan saja untuk pelaporan vaksinasi, tapi ada pelaporan yang lain yang tertunda, terhambat ini. Yang sekarang sudah memakai aplikasi semua. Ya. Tapi kan kita masih Nah, upaya-upaya yang kita lakukan, kita memang tiap bulan melakukan evaluasi. Kita mengundang teman-teman yang dari puskesmas, semua membawa data untuk kita melakukan kompilasi data ataupun penyesuaian data-data mana yang belum terentry, kita bantu di tingkat kabupaten untuk segera mengentry. Iya. Kemudian setelah kita juga evaluasi ternyata ada beberapa kendala termasuk kendala dalam hal administrasi kependudukan. NIK-nya apanya? NIK, kartu ataupun yang belum ada KTP, kartu keluarganya belum ada, sehingga itu tidak bisa terinput secara aplikasi. Ya. Tapi kita berupaya terus berkoordinasi dengan OPD ataupun SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Kependudukan, untuk bagaimana bisa menyelesaikan, karena dari hal ini juga akan membantu masyarakat tersebut untuk melengkapi dokumen kependudukan mereka, toh. Iya. Jadi satu kegiatan tapi bisa efeknya bisa lebih dari itu. Ya, Pak Kadis, kita berbicara lagi soal pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini kan sangat banyak pulau di sana. Bagaimana bisa masyarakat di sana mendapatkan kesetaraan pelayanan kesehatan? Iya. Yang pasti kita sudah bisa membayangkan toh cara itu, karena kondisi geografis pulau-pulau, belum faktor cuaca, faktor iklim yang dalam 1 tahun berjalan mungkin lebih dari setengah tahun itu tidak bersahabat dan lain sebagainya, itu kendala. Tapi kendala ini kan kita harus hadapi. Ini melayani masyarakat, kesehatan masyarakat harus kita prioritaskan karena ini wajib. Nah, Pak Bupati juga ya kita bersyukur karena seorang dokter pasti paham soal bagaimana meningkatkan derajat pelayanan kepada masyarakat. Nah, upaya-upaya yang dilakukan tentunya yang pertama adalah pelayanan itu kan bisa baik kalau ditunjang dengan SDM. Sumber daya manusia kesehatan. SDM, sumber daya kesehatannya baru sarana dan prasarana. Nah, sumber daya kesehatan yang ada pada kita memang dari sisi kuantitas sudah cukup banyak. Tapi kalau kita mau mila-mila lagi dari jenis-jenis tenaga,
masih ada beberapa jenis tenaga yang harus ditambah. Contoh perawat, bidan, perawat bidan, tenaga laboratorium, Itu masih sangat tenaga dibutuhkan Pak ya. farmasi, itu yang masih sangat kurang. Kira-kira berapa banyak itu perawat, Kita bidan, sekarang di tenaga sekitar lab, secara keseluruhan termasuk dengan rumah sakit 600 sekian. Nah, kita kekurangan itu Pak ya. masih enggak, itu yang sekarang ada. Kita sekitar 200-300 lagi yang kita perlukan itu. Kalau dihitung secara Jadi penerimaan secara keseluruhan. CPS berikutnya nanti bagaimana Pak? Penerimaan CPNS tahun kemarin itu kan kita dapat jatah 113. Jadi masih berupaya terus untuk SDM ini terpenuhi. Berikut juga untuk dokter umum, dokter spesialis terutama. Toh? Kalau dokter spesialis Dokter berapa banyak? spesialis kita sekarang udah ada beberapa dokter spesialis yang itu anak-anak pelaut yang itu disekolahkan untuk mengambil spesialis. Itu bedah sudah ada 2 orang, penyakit dalam sudah ada 2 orang, kebidanan kandungan juga sudah ada 2 orang, anak 1, anestesi 1, kemudian radiologi 1. Ya, itu sementara yang ada. Yang sementara sekarang yang kita upayakan, pemerintah daerah upayakan untuk disekolahkan, dan kemudian juga ada peluang beasiswa Kementerian Kesehatan, itu baru lulus 2 orang baru lulus, sudah masuk di Desember ini dalam pendidikan, yaitu 1 akan mengambil anestesi, 1 mengambil spesialis jantung paru. Dan kita ataupun kami secara instansi teknis mendorong terus adik-adik untuk studi lanjut dalam hal ini untuk mengambil dokter spesialis supaya bisa menambah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk peningkatan pelayanan. Kemudian Itu ada beasiswanya Pak dari kita pemerintah. dorong beasiswa karena kita termasuk daerah khusus terpencil perbatasan kepulauan. Iya. Itu ada program dari Kementerian Kesehatan termasuk prioritas untuk beasiswa dengan catatan lulus tes dulu. Oh iya. Dengan catatan lulus tes dulu. Itu kita perjuangkan terus. Jadi kementerian menyiapkan beasiswa full, semua biaya pendidikannya. Pemerintah daerah tinggal menambah sedikit-sedikit dari untuk misalnya biaya hidup dan sebagainya. Kalau jumlah puskesmas di sana sudah berapa banyak? Kita jumlah puskesmas sekarang ada 21 puskesmas Dari berapa kecamatan itu? dari 19 kecamatan. Ya. Berarti ada Itu beberapa kecamatan kita, ya, 2 lebih dari memang 1 ada Pak ya? 1 kecamatan kita mekarkan jadi 3 puskesmas. Jadi 1 ditambah 2 lagi untuk masing-masing pulau yang ada itu kecamatan namanya Kecamatan Nanusa. Itu yang memang di utara. Iya. Itu di utara dan terdiri dari gugus pulau, beberapa pulau itu. Kalau rumah sakit Pak? Termasuk Kecamatan Miangas. Kecamatan Miangas kan pulau yang paling utara, berbatasan langsung dengan Filipina. Itu 1 kecamatan, 1 desa, kita bangun 1 puskesmas. Oh. Kalau rumah sakit? Rumah sakit kita sekarang ada 2 rumah sakit. Iya. Rumah sakit umum daerah dan nama 1 rumah sakit bergerak GEME. Yang dulunya itu dibangun sebagai rumah sakit lapangan, rumah sakit bergerak namanya. Tapi itu kan secara bertahap kementerian itu dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu menyerahkan kepada daerah dan daerah sudah mengembangkan. Daerah sudah mengembangkan di rumah sakit bergerak GEME. Itu posisinya memang kalau di pulau yang besar, Pulau Karekelang, itu ibu kota Melongwane di paling selatan, dia di paling utara. Dengan harapan dia mengcover bagian masyarakat yang bagian utara, termasuk yang saya sampaikan tadi di Kecamatan Nusa, yang 3 puskesmas itu. Ketika mau merujuk ke rumah sakit umum daerah, bisa kan di situ lebih dengan speedboat atau dengan perahu bisa lebih cepat ke situ dulu, ditangani dulu sementara di situ, baru bisa dirujuk lagi dengan melalui darat ke rumah sakit umum daerah kalau perlu rujukan ataupun penanganan lebih lanjut lagi. Itu Saya yang kita upayakan. Kepulauan Talaut ini Dan akan mendapatkan rumah sakit iya. baru dari kementerian Pak. Iya, itu atas perjuangan Pak Bupati, Iya. kami semua untuk maksud di sini, upaya di sini adalah tetap mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu rencananya mau dibangun di mana Pak? Jadi itu kita sudah disetujui, sudah dialokasikan
untuk pembangunan rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Pratama, setara dengan tipe D. Ya, memang nanti ke depan akan dikembangkan terus itu. Akan dikembangkan terus itu pengalokasiannya ataupun lokasinya adalah di Pulau Kabaruan, itu pulau sendiri lagi di paling selatan. Oh. Pulau Selatan. Kenapa kami berupaya untuk itu Pak Bupati berupaya untuk mengusulkan pembangunan situ karena pengalaman-pengalaman ketika di situ memang ada 2 kecamatan dan ada 2 puskesmas, dua rawat inap. Tapi kesulitan ketika akan ditangani lanjut untuk rujukan. Nah, apalagi kalau di Desember begini ombak apa sering, justru ancaman dari transportasi laut itu yang lebih itu daripada penyakit yang akan ditangani. Nah, jadi dan perlu waktu dia untuk itu. Nah, kalau dia dalam situasi begitu tengah malam, Iya. itu pun kalau ada masyarakat yang punya transportasi laut yang bersedia, kita juga sudah pernah menyiapkan transportasi laut dengan pengadaan speedboat, tapi kesulitan dalam operasionalnya dan maintenance-nya. Iya. Kosnya besar. Upaya itu ya sekarang akan dibangun rumah sakit Pratama dengan anggaran yang sudah setuju, dan kita sudah mulai Pak Bupati, saya termasuk hari ini untuk melapor ke beliau bersama beliau. Itu anggaran berapa? Miliar, Jadi Pak? anggaran 70M, 45M untuk fisik, 15M untuk alkes, dan 10M untuk prasarana penunjang yang lain. Nah, ini kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut ini, Pak ya. Iya. Pak Kadis, berbicara soal pelayanan kesehatan kan sangat dipengaruhi juga dengan anggaran. Ya. Seberapa besar anggaran yang tahun 2022 ini nanti yang khusus untuk pelayanan kesehatan, Pak? Pelayanan secara keseluruhan, memang saya sementara menyelesaikan penyusunan akhir ini, Iya. itu sudah termasuk 2 rumah sakit dan 21 puskesmas. Itu total anggaran yang kita dapat sementara ini itu 278 miliar. Prioritas apa saja lagi yang akan dilakukan di Yang tahun pertama 2022 kita ini? peningkatan sarana dan prasarana itu pasti dari tahun ke tahun harus itu, pasti, iya. wajib kita itu. Tapi itu kan harus dibarengi juga dengan SDM. Betul. Ya, SDM selain tadi yang saya sudah sampaikan untuk peningkatan kapasitas SDM khususnya dokter spesialis, kita juga ada mengusulkan pelatihan-pelatihan khusus tersendiri, dan Pak Bupati juga mengupayakan untuk beberapa tenaga-tenaga khusus baik perawat maupun bidan yang menangani. Contohnya misalnya di ICT, perawat ICU, perawat radiologi, kemudian di laboratorium. Nah, itu kan perlu perawat-perawat tersendiri, perlu skill yang ditingkatkan, dan itu biasanya Pak Bupati mengalokasikan untuk kegiatan-kegiatan itu untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk tenaga-tenaga yang menangani untuk terutama peralatan-peralatan tertentu di ICU, di ICCU, di radiologi, di anestesi. Nah, itu kan perlu perawat-perawat khusus, Betul. bukan perawat-perawat umum. Kemudian untuk pemenuhan juga untuk dokter umum, terutama yang di puskesmas, Iya. ya Pak Bupati mengalokasikan anggaran untuk kita merekrut. Jadi selain yang sudah PNS, apakah dia menjadi kepala puskesmas, kita juga merekrut adik-adik dokter umum yang siap bekerja di Talaut untuk kita kontrakan, kita kontrak per tahun. Apa yang dilakukan Dinas Kesehatan, Pak, supaya dokter ini mau dikontrak untuk di Ya, Talaut? salah satunya kita kan ya Apa istilah iming-imingnya, Pak? ini kan ada gula ada semut. Iya, betul, Pak. Iya. Jadi kalau kita ada anggaran, dengan anggaran maksudnya yang sesuai, yang bisa menjamin teman-teman ataupun adik-adik saya dokter-dokter Iya. untuk ke sana, ya pasti mereka akan suka. Saya Iya, ambil kan contoh. harus lebih, Kita Pak. alokasikan, misalnya kita tawarkan, Iya. kalau Anda suka bekerja di Miangas, kita Sekian. siapkan 15 juta per bulan. Oh, iya. Toh, Iya, iya. seperti itu, kita siapkan 15 juta per bulan dengan hak-hak yang lain yang menjadi hak teman-teman atau sejawat dokter dalam pengelolaan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas tersebut, termasuk untuk prakteknya sehari-hari. Iya, iya. Kalau Sejauh ini apa saja kendala, Dok, untuk memenuhi dokter-dokter kontrak untuk mau bekerja di pulau-pulau, Dok?
Eh, memang teman-teman banyak yang mengajukan ataupun melamar, tapi ya ada yang masih masih boleh dikata masih suka memilih, Iya, iya. memilih yang dekat. Nah, terutama lebih khususnya lagi yang perempuan. Ya memang kan banyak tantangan, perlu tantangan Iya, kalau di iya. pulau-pulau tuh. Betul, Pak. Perlu tantangan, mungkin mereka pertimbangan risiko, kemudian ataupun dengan jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Betul, betul. Tapi kita berupaya memotivasi mereka. Salah satu yang kita motivasi mereka, Iya. kamu itu walaupun kontrak, tapi kamu kalau ada keinginan untuk melanjutkan sekolah mengambil spesialisasi, Dia prioritas. kita prioritaskan itu, kita rekomendasikan itu, kita rekomendasikan. Iya, iya. Jadi Itu nilai kami plusnya, Pak, ya? iya, kami Pak bukan walaupun dia bukan pegawai negeri, kalau dia berkeinginan untuk Lanjut studi spesialis, spesialis, iya. kita mengeluarkan rekomendasi. Dan rekomendasi itu sampai saat ini cukup ampuh. Dan mereka kan kalau dia bukan pegawai negeri, dia misalnya ada pernyataan, biasanya kemudian juga ada pernyataan. Setelah dia selesai, dia harus mengabdi minimal 2 tahun di daerah. Sesudah itu terserah dia mau pilih mau kerja kemana. Tapi kan kalau misalnya dia mengabdi 2 tahun, kalau dia rasa enak dan bisa masuk ke pegawai Bisa negeri, lebih lanjut. lebih baik kan lebih salahnya. Jadi itu upaya kita lakukan. Iya, iya, iya. Menarik Seperti juga nih itu, strategi ini, Dok. Iya, iya, iya. Dok, terakhir ini, Dok. Ini sudah berapa menit ini? Apa tips yang dokter lakukan untuk dokter menjaga kesehatan? Terus bagaimana juga dokter mengatur waktu bisa mengunjungi puskesmas-puskesmas yang tersebar di banyak pulau ini, Pak? Iya. Ya, saya tentunya sebagai pimpinan Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan di rumah sakit, 2 Iya. rumah sakit dan di 21 puskesmas. Iya. Ya. Tentunya kalau saya pribadi mungkin sekarang secara fisik karena ini umurnya lama tinggal 1 tahun pensiun ini. Iya, iya, iya. Tapi selama ini saya bisa membagi waktu. Kalau saya tidak punya kesempatan, saya menugaskan bawahan saya yang kepala-kepala bidang atau sekretaris untuk dan selalu memonitor kegiatan di puskesmas. Kemudian juga selain itu kita kan melakukan evaluasi secara berkala. Jadi Iya, iya. kepala puskesmas dan pemegang-pemegang program sering kita undang untuk melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu kan untuk melihat capaian-capaian program, termasuk pelayanan dan termasuk juga mungkin ada keluhan-keluhan masyarakat, itu kita bisa tindak lanjuti di itu, ataupun namanya kita lakukan monitoring dan evaluasi di lapangan, kita bisa turun lapangan secara tim. Itu kita atur secara berkala, bergilir. Memang diprioritaskan, kita kan dalam mengevaluasi kita prioritaskan ketika ada puskesmas yang capaian programnya ataupun ada keluhan masyarakat, kita prioritaskan ke situ dulu. Gitu. Kalau dia puskesmasnya sudah berjalan baik, programnya baik, pelayanannya baik, kan berarti kan kita tinggal motivasi untuk lebih tingkatkan lagi. Tapi yang masih belum, itu yang sering kita turun. Perlu monitor kita turun, khusus, ya, iya. monitor langsung, Iya. membimbing langsung, secara tim biasa gitu saya. Gitu ya, Dok. Iya. Kalau tips jaga kesehatan tadi, Dok? Saya yang pasti menjaga kesehatan ya termasuk kalau waktu istirahat memang kelihatan dari penjelasan saya memang sangat kurang mungkin. Karena pagi-pagi sudah di kantor, Iya. no? Sering pulang sore sudah ada pasien di praktek di rumah, walaupun masih tetap praktek kan. Iya, Dok. Saya tidak masang papan praktek, tapi masih banyak masyarakat yang cari. Iya, Dok. Kemudian tentu jaga makanan, pola makan, dan saya kalau di Talaut olahraga rutin, Oh, olahraga apa biasanya paling rutin? jogging, Jogging, Pak, ya. jalan sehat ya, Iya, pagi, iya. ya. Kalau makanan kesukaan? Makanan, ya kalau di sana baru paling sering mendapatkan kan seafood. Oh, sih, betul, Pak. Ya, kepulauan, Pak. Iya, Ya. kepulauan. Ya. Iya, iya, iya. Dok, terakhir sebagai closing statement-nya, Dok, kepada Tribuners. Yang pasti semua program pemerintah apapun, ya, itu harus ataupun kita pasti meminta dukungan dari semua pihak, semua stakeholder,
termasuk teman-teman media. Iya. Teman-teman media ini kan bisa saja sebagai balancing untuk mendorong ataupun bisa mengoreksi ataupun ada hal-hal yang harus disampaikan melalui media dalam hal bagaimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan sepanjang tentunya dalam hal ini kita saling mengisi, saling memberikan informasi-informasi untuk korektif yang positif ke depan. Saya kira itu, dan saya tentunya menyampaikan terima kasih kepada Tribun Manado yang walaupun secara mendadak ini ya, bisa melakukan wawancara dengan saya. Terima Dan kasih ini banyak, sangat Dok. bermanfaat saya kira untuk informasi yang lebih luas lagi kepada Ya. masyarakat. Bukan saja kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, tapi mungkin yang ada di Sulawesi Utara Daerah ini lain, yang bisa mendengar ataupun ke depan bisa membaca. Ya, saya kira itu yang kami harapkan. Sekali lagi, media sangat berperan dalam mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya kami di Kabupaten Kepulauan Talaut, lebih khusus lagi kami yang ada di Dinas Kesehatan. Saya kira demikian. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Pak Ya. Kadis. Sama-sama. Tribuners, demikian perbincangan kami dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut, Dr. Keri. Semoga bermanfaat. Salam Tribun.